Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Jumat pagi ini tanggal 24 November 2023. Kita berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, atas kasih setia Tuhan. Tuhan sudah mengantar perjalanan hidup kita dari hari ini hari kita melangkah sampai tanggal 24 November adalah minggu yang terakhir di bulan November. Karena minggu depan bukan bulan November lagi. Minggu depan sudah tanggal 1 Desember. Kita memasuki bulan yang terakhir di tahun 2023. Waktu begitu cepat. Apakah Bapak Ibu Saudara semua sudah siap menghadapi hari yang besar, hari yang mulia, kedatangan Tuhan? Itu mari kita investasi rohani. Siapkan hidup ini untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Hari demi hari melangkahlah bersama dengan Tuhan. Jangan melangkah menurut daging. Jangan melangkah menurut ke daging, kemanusiaan kita, emosional kita. Tapi kami melangkah di dalam firman Tuhan. Mari saudara, biar hari demi hari kita mencinta Tuhan Yesus. Minta sama Tuhan, bentuk hidupku, karakterku, watakku, tubuh jiwa roh kita. Supaya kita diubah menjadi karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Sebentar kita mau baca pagi ini Kejadian 17, satu pasal penuh ayat 1 sampai 27. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Nama lagi bukan Abram, Bapak Ibu. Nama bukan lagi Abram, melainkan diganti sama Tuhan, Abraham. Nanti saya mau jelaskan. Supaya Bapak Ibu jelas, kita baca firman Tuhan. Biar hari demi hari melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat. Kami nyanyikan sebuah pujian. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus hidup di dalamku. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin. Haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin. Haleluya. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin. Haleluya. Bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin. Haleluya. Yesus haleluya hidup, Yesus hidup dalamku. Amin. Haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang ku hidup sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Amin. Haleluya. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kristus hidup dalamku. Yesus hidup, Kristus hidup dalamku. Amin. Haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Yesus hidup, Kristus hidup dalamku. Amin. Haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan,
punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Yesus hidup. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiranku, hatiku. Sebentar kami membaca firman-Mu. Firman-Mu ku simpan dalam hatiku Bapa, supaya ku tidak berdosa kepada-Mu Bapa. Hidupku ada dalam firman-Mu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa, segala kekurangan, ada kesalahan, ada kelemahan yang tidak berkenan. Ampun Bapa. Biar pagi adalah pagi yang indah, karena kami utamakan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Tuntun hidupku Bapa, pegang hidup kami. Biar hari demi hari aku melangkah bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah tadi katakan, hidupku bukan aku lagi. Dalam Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Semua karena Tuhan Yesus, saudara. Ya, kita hidup ini karena anugerah Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga bukan kita lagi, bukan menonjol kedagingan kita lagi. Kita jangan hidup di dalam kehidupan yang lama, saudara. Buang kita, saudara. Ya, dulu kita masih hidup di dalam dosa. Ya, egonya yang keluar, akunya yang keluar, kesombongannya, kedagingan yang keluar. Tapi saat ini Kristus yang tampil di dalam kita. Mohon maaf saudara. Yohanes Pembaptis katakan dalam Yohanes, biar engkau semakin bertambah, aku semakin berkurang-kurang saudara. Biar Tuhan semakin ditinggi-tinggikan, ya kita semakin berkurang-kurang. Kita apa yang harus kita tonjolkan saudara? Ya, kita sendiri dari Tuhan. Tuhan yang ciptakan hidup kita. Ya, segalanya dari Tuhan. Hidup ini dari Tuhan. Ya, saya bisa melayani pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu bisa melayani pekerjaan Tuhan, itu anugerah Tuhan, bukan karena kita. Lalu mari kita senantiasa memuliakan Tuhan. Biar hidup ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan kita lagi, tapi Kristus yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Melangkahlah bersama dengan Tuhan. Supaya kita jangan melangkah di dalam kedagingan kita, tapi melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca di dalam kitab Kejadian. Puji Tuhan. Puji Tuhan atas kemurahan Tuhan. Kita pagi ini Kejadian pasal 17 ya. Berkaitan dengan Abram diganti dengan Abraham ya. Jadi kehidupan yang lama di dalamnya ada Yahweh. Coba kalau lihat Abram, di dalamnya Abraham. Mari kita buka firman Tuhan ya, supaya kita tahu jelas bahwa memang ada perbedaan gaya hidup Abram dengan Abram beda. Ya, Kejadian 17 demikian firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Amin. Ini lihat firman Tuhan surah. Kejadian pasal 17 menyatakan akulah Allah yang Maha Kuasa. Belum ada sudah di Kejadian pasal 1 sampai 17 ini. Hanya di ayat 1. Itu akulah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ini satu-satunya ayat yang Tuhan berfirman kepada Abram. Supaya dia tahu persis
bahwa dialah Allah Maha Kuasa, hiduplah di depanku dengan tidak bercela. Pada waktu Abram umur 99 tahun, bukan umur waktu 85 tahun. Waktu Sarai ya saudara, ya bicara kepada Abram, ambil Hagar, itu pada waktu usia Abram 85 tahun, ya. Menggunakan masih nama lama, Sarai masih Sarai, Abram masih kehidupan daging, kehidupan yang lama. Tapi sejak diganti dengan Abraham, beda saudara. Kehidupan yang tidak bercela artinya kehidupan yang baru. Mari kita lanjutkan supaya ada perbedaan, supaya Bapak Ibu mengerti. Saya mau baca. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Lihat saudara, hanya di Kejadian 17, 1 dan 7, 1 angkanya Tuhan. Kita menomor satukan Tuhan di atas segala galanya. Dan 7 angka sempurna. Dan 1 tambah 7, 8 bicara angka keselamatan. Angka 8 karena Nabi Nuh keluarga diselamatkan. 8 saudara. Ada maksud Tuhan. Kenapa kok 99? 9 angka Roh Kudus. Supaya kehidupan kita dipimpin Roh Kudus sehingga menjadi kehidupan yang baru saudara. Abram menjadi Abraham pada waktu usia 99 tahun. Jadi berkaitan sama kehidupan kita. Aspek spiritual meaning, rohani. Ini bicara sejarah 99 tahun Allah berfirman kepada Abraham. Diubah Abram menjadi Abram pada waktu 99 tahun. Dikaitkan dengan kehidupan kita sama. Supaya kehidupan kita dipimpin Roh Kudus, angka 9, angka Roh Kudus. Kalau saudara baca dalam Galatia pasal 5, buah Roh Kudus ada 9. Kita minta sama Tuhan, Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan kita diubahkan kehidupan yang baru. Seseorang bisa berubah kalau Roh Kudus bersama kita. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada Roh Kristus, tidak ada Roh Yesus, tidak ada campur tangan Tuhan, nggak bisa saudara. Karena kehidupan kita menggunakan daging. Maka Abram bisa menjadi Abram karena Allah yang perintahkan. Jadi kehidupan kita menjadi baru karena Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Dan ternyata Yesus juga dari Roh Kudus. Maka oleh itu di sini kita belajar supaya kita minta dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Seperti di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 saya mau baca. Supaya Bapak Ibu semua mengerti kita ikut Yesus harus senantiasa ada di dalam kehidupan yang baru saudara. Tidak bisa dengan kehidupan yang lama. Kejadian pasal 5, Galatia pasal 5 saudara. Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tidak bisa kehidupan yang daging bisa masuk surga, enggak bisa saudara. Ya. Masuk ke surga tidak bisa dengan kekuatan kita. Harus ada harga yang harus dibayar. Perjuangan. Coba ini baca. Lukas pasal 13 ayat 24 dikatakan, jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Sebab aku berkata kepada banyak orang akan berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Masuk ke surga bukan dari usaha, tapi dengan harga perjuangan, harga yang dibayar. Yesus mati di atas kayu salib, itu perjuangan saudara. Sampai Yesus berkata di Taman Getsemani, kalau bisa Tuhan cawan ini Bapa, lolos. Itu perjuangan saudara. Ikut Yesus ada pikul salib, ada harga yang dibayar. Abraham sama saudara. Kehidupan Abraham diubah. Maka katanya di sini, akulah Allah Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Berarti kesimpulannya, waktu kehidupan Abraham, kehidupan yang lama, masih penuh dengan celah. Abraham dan Sarai bohong waktu jumpa dengan Firaun, Raja Mesir. Dianggap suami istri, ngomong supaya jangan suami istri, berarti bohong kan. Sarai bicara kepada Abraham, masih kehidupan lama. Supaya Hagar hambanya itu menjadi istrinya, masih kehidupan lama. Masih menggunakan daging. Tapi pada waktu janji Tuhan ya kepada Abraham, itu diganti dengan Abraham. Janji kepada Abraham usianya 99 tahun. Terus berikutnya mari kita dengar firman Tuhan berikutnya. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mendengarkan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunan-turunmu menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu
dan Allah keturunan. Ini dikatakan sejak Abraham menjadi Abraham, usianya 99 tahun. 9 angka Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, biar hari-hari kita minta pimpinan Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Jangan menggunakan kehendak daging. Karena janji Allah diberikan bagi orang yang dipimpin Roh Kudus. Tidak bisa kalau kehidupan daging pergunakan. Contoh, Yudas Iskariot gunakan daging, tidak masuk di dalam janji Tuhan. Ya, oleh itu mari janji Tuhan diberikan kepada orang yang selalu dipimpin Roh Kudus dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Ini perhatikan saudara. Kejadian 17 ayat 8 sebagai pegangan. Tanah Kanaan. Dan saat ini sebetulnya Israel itu saudara, itu tanah Kanaan itu. Ya, Palestina, tanah Kanaan itu, ini sesuai dengan firman Tuhan. Itu diberikan kepada keturunan Abraham saudara. Ya, lihat ini firman Tuhan, bukan saya ngomong. Firman Tuhan Kejadian 17 ayat 8. Seluruh tanah Kanan akan kuberikan menjadi milikmu. Menjadi milik bangsa Israel ini. Ya, bukan yang lain-lain saudara. Ya, ini firman Tuhan untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Lalu firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Berarti bangsa Israel ini saudara. Ini firman Allah sudah katakan. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yang setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah, perhatikan saudara. Kehidupan yang baru sudah menggunakan sunat. Dan sunat rohani saudara. Ya, jadi mari buat kita nih berkatan kehidupan kita. Ini kata-kata sunat diadakan dalam firman Tuhan sejak Abraham menjadi Abraham. Sunat berarti kehidupan yang lama bertobat, metanoia. Kehidupan kita harus menjadi kehidupan yang baru saudara. Disunat kehidupan yang lama dibuang dalam nama Yesus. Jadi ciptaan yang baru saudara. Terus berikutnya, harus dikerat kulit katanya. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Kehidupan kita kalau kehidupan yang baru, ada suatu perjanjian di dalam ciptaan yang baru bersama Kristus. Ya, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Yani setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik lahir di rumahmu maupun yang beli dengan uang dari salah orang asing, tapi tidak termasuk keturunanmu. Orang lahir di rumahmu dan orang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam daging perjanjianku menjadi perjanjian yang kekal. Perjanjian kekal hanya bagi kehidupan yang baru saudara. Ya, oleh itu kita terima kasih kepada Tuhan. Supaya kita mengerti akan firman Tuhan. Supaya kehidupan kita tidak menggunakan gaya yang lama. Harus diubah dengan sunat yang baru saudara. Kehidupan yang baru di dalam Kristus. Maka kata-kata sunat ini menjadi awal. Karena kehidupan yang baru. Sejak Abraham menjadi Abraham. Demikian kehidupan kita. Harus kita buang kehidupan yang lama. Disunat ganti dengan kehidupan yang baru saudara. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Sama seperti Tuhan berkata dengan Nikodemus di Yohanes pasal 3. Kalau kehidupan seseorang tidak menjadi kehidupan yang baru, seperti firman Tuhan tidak disunat, maka tidak ada perjanjian, saudara. Tidak ada keselamatan. Dia telah mengingkari perjanjianku. Tidak ada keselamatan. Oleh itu mari kehidupan kita di dalam Kristus harus memiliki kehidupan yang baru. Ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Jangan engkau menyebut dia lagi Sarai, tapi Sarah. Itulah namanya. Coba kehidupan diubah semuanya sudah. Abraham menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Tuhan tidak mau menggunakan kehidupan lama, tapi diganti sesuatu yang baru di dalam Kristus. Aku akan memberkatinya, dan juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan akan memberkatinya sehingga menjadi ibu bangsa-bangsa, raja bangsa akan lahir daripadanya. Lihat saudara, perjanjian Allah kepada Abraham dan Sarah, Ishak, itu karena kehidupan yang baru, beda dengan Abraham. Kehidupan yang perjanjian Tuhan, Ishak tidak diberikan janji pada waktu nama Abraham dan Sarai. Tidak, saudara. Baru dikasih perjanjian Allah pada waktu Abraham menjadi Abraham, kehidupan yang baru, menjadi yang suatu ciptaan yang baru di dalam Kristus. Ya, demikian kehidupan kita. Mari kita senantiasa mau hidup di dalam ciptaan yang baru di dalam Kristus. Lalu tentu Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tapi Allah berfirman, tidak,
melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Perjanjian bukan kepada Ismail, tapi kepada Ishak, keturunan Abraham, ya. Karena kehidupan yang baru, ya, kehidupan yang lama tidak bisa dipakai, saudara. Kehidupan yang baru. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tapi perjanjian akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya, dan semua orang lahir di rumahnya, juga semua orang dibelinya dengan uang, yang setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat, dan semua orang dari situ isi rumahnya Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang beli dengan uang dari orang asing, disunat bersama dengan dia. Amin. Mari semua berlaku disunat kehidupan yang baru. Seperti di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sebagai terakhir. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Mari kehidupan kita, sejak Tuhan sudah panggil pilih kita, supaya hidup kita menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru, disunat kehidupan yang baru. Kehidupan yang lama dibuang dalam nama Yesus, ya, diganti dengan ciptaan yang baru di dalam Kristus, karena di dalamnya ada janji Tuhan. Mari biar hari demi hari kita melangkah di dalam kehidupan yang baru. Ingat saudara, bahwa Bapak Ibu saudara semua sudah dibeli dengan harga tunai, dan muliakan Allah dengan tubuh jiwa roh kita, karena kita bukan dengan orang yang lama lagi, saudara. Kita hidup di dalam dunia, tapi bukan dengan gaya dunia. Tapi mari kita hidup di dalam firman Tuhan. Ciptaan yang baru ada di dalam kehidupan kita, karena di dalamnya ada janji Tuhan yang sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Roh Kudus akan tuntun, biar hari demi hari kita melangkah dalam kehidupan yang baru. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin, haleluya. Yesus hidup, haleluya. Kristus hidup dalamku. Amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin, haleluya. Yesus hidup. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Biar kita senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin.